Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Hasan. Di video kali ini saya akan menuntaskan tugas public speaking saya dengan membawakan materi yaitu etika dan moral dalam ilmu pengetahuan. Baik, pengertian etika dan moral. Etika dan moral merupakan dua konsep fundamental yang berkaitan dengan perilaku manusia, terutama dalam menentukan apakah suatu tindakan dianggap benar, baik, salah, atau buruk. Keduanya sering digunakan secara bergantian, namun memiliki makna yang berbeda, baik secara etimologis maupun filosofis. Secara etimologis, etika berasal dari kata ethos dalam bahasa Yunani, yang berarti karakter, kebiasaan, watak atau sikap hidup. Dalam perkembangan ilmu filsafat, etika kemudian dipahami sebagai cabang filsafat yang secara rasional, kritis dan sistematis mempelajari nilai-nilai yang menjadi dasar tindakan manusia. Etika tidak hanya berbicara tentang aturan perilaku, tetapi juga mempersoalkan mengapa suatu tindakan dianggap baik atau buruk, serta apa dasar moral yang dapat dipertanggungjawabkan secara universal. Baik, selanjutnya kita masuk ke perbedaan etika, moral, dan etiket. Apa itu etika? Etika adalah refleksi filosofis mengenai nilai moral. Etika bertujuan memahami mengapa sesuatu dianggap baik atau buruk. Etika tidak hanya menilai tindakan dari luar, tetapi juga mempertimbangkan niat, tujuan, serta konsekuensi moralnya. Karena berlandasan rasio, etika cenderung bersifat lebih universal dan tidak terikat oleh satu masyarakat tertentu. Yang kedua, ada moral. Moral itu apa sih? Moral merupakan aturan atau nilai yang sudah hidup dan diyakini oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari atau tradisi. Moral dapat berubah sesuai konteks sosial, waktu, dan budaya. Misalnya, nilai yang dianggap benar di satu masyarakat belum tentu dianggap sama di masyarakat lain. Yang ketiga, ada etiket. Etiket adalah aturan kesopanan yang mengatur bagaimana seseorang harus bertindak secara lahir dalam interaksi sosial. Etiket menekankan aspek penampilan luar, seperti cara berbicara, cara duduk, cara berpakaian, atau cara menyapa orang lain. Etiket bersifat fleksibel dan sangat bergantung pada konteks, budaya, dan situasi. Selanjutnya kita masuk di aliran-aliran etika. Yang pertama ada etika deontologis. Etika deontologis berasal dari kata deon, dari bahasa Yunani yang berarti kewajiban. Aliran ini menilai suatu tindakan berdasarkan apakah tindakan tersebut sesuai dengan kewajiban moral atau norma yang sudah ditetapkan, bukan berdasarkan akibatnya. Yang kedua, ada etika teologis atau teleologi dalam bahasa Yunani. Etika teologis atau etika teleologis berasal dari kata telos, yang berarti tujuan. Aliran ini menilai tindakan berdasarkan tujuan atau akibat yang dihasilkan. Tindakan ini dinilai baik jika menghasilkan dampak baik. Yang ketiga, ada etika utilitarisme. Utilitarisme adalah aliran yang menilai suatu tindakan baik apabila memberikan manfaat terbesar bagi jumlah orang terbanyak. Aliran ini termasuk dalam etika teleologis, tetapi lebih menekankan pada manfaat sosial yang secara luas. Selanjutnya kita masuk di keterkaitan etika, moral, dan ilmu pengetahuan. Yang pertama ada ontologi, hakikat objek kajian ilmu. Ontologi berkaitan dengan pertanyaan tentang apa yang dikaji oleh ilmu pengetahuan. Pilar ini menjelaskan ruang lingkup objek kajian, apakah berupa fenomena alam,
gejala sosial, perilaku manusia, atau konsep astral. Yang kedua ada epistemologi, yaitu cara memperoleh pengetahuan. Epistemologi membahas bagaimana ilmu pengetahuan diperoleh melalui metode apa, serta bagaimana membedakan pengetahuan yang valid dan tidak valid. Ini mencangkup metode ilmiah, eksperimen, observasi, logika, dan rasionalitas. Yang ketiga ada aksiologi, yaitu nilai dan fungsi ilmu. Aksiologi merupakan cabang filsafat yang membahas tentang nilai, fungsi, dan tujuan ilmu. Pilar inilah yang paling erat hubungannya dengan etika dan moral. Aksiologi menekankan bahwa ilmu tidak hanya mencari kebenaran, tetapi juga harus dipergunakan untuk tujuan yang baik dan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Selanjutnya kita masuk ke peran etika dan moral dalam ilmu pengetahuan. Yang pertama, menjaga kejujuran dalam pengembangan ilmu. Yang kedua ada mengarahkan ilmu untuk kesejahteraan manusia. Yang ketiga ada menjaga integritas akademik. Yang keempat dan terakhir itu memberi pedoman moral dalam proses penelitian. Selanjutnya kita masuk ke penerapan etika dan moral dalam ilmu pengetahuan. Etika dalam pencarian dan pengembangan ilmu. Islam mengajarkan bahwa menuntut ilmu adalah ibadah. Karena itu, prosesnya harus dilakukan dengan sikap yang benar. Seperti yang pertama, harus kejujuran intelektual. Yang kedua, amanah ilmiah. Yang ketiga, ada kerendahan hati. Kedua, ada moral dalam penggunaan ilmu. Ilmu harus digunakan untuk kebaikan, bukan untuk merugikan orang lain. Dalam Islam, setiap pemanfaatan pengetahuan harus memenuhi prinsip. Yang pertama, maslahah atau kemanfaatan. Yang kedua, tidak menimbulkan mafsadah, yaitu kerusakan. Yang ketiga, tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu penerapan etika dan moral dalam manajemen pendidikan Islam. Kita masuk di etika dalam kepemimpinan. Pemimpin lembaga pendidikan Islam harus pertama sidik, yaitu harus jujur dalam kebajikan dan pelaporan keuangan. Yang kedua ada amanah dalam mengelola fasilitas dan dana pendidikan. Yang ketiga ada fathana, yaitu cerdas dalam mengambil keputusan yang berpihak pada peserta didik. Yang keempat dan terakhir itu ada tablik dalam transparansi informasi kepada seluruh warga sekolah. Selanjutnya ada moral dalam kebijakan dan pengambilan keputusan. Kebijakan lembaga harus mempertimbangkan 3 poin, yaitu poin pertama ada keadilan bagi seluruh peserta didik. Yang poin keduanya kesetaraan kesempatan belajar, dan poin terakhir atau ketiga itu penguatan karakter spiritual dan akhlak. Baik, kesimpulan yang bisa saya ambil dari materi ini yaitu etika dan moral merupakan dasar penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan karena keduanya menjaga agar proses ilmiah berjalan secara jujur, adil, dan bertanggung jawab. Etika memberikan pedoman rasional tentang baik, buruk, sedangkan moral memberi standar benar, salah dalam masyarakat. Integrasi antara ilmu, etika, dan moral terutama melalui pendidikan Islam mampu membentuk generasi yang cerdas, berkarakter, berintegritas, serta menjauhi praktik tidak etis seperti plagiarisme. Terima kasih atas teman-teman sekalian yang sudah mendengar pembacaan materi yang saya bawakan. Saya mohon pamit. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.